تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Maha Tuhan Rabb semesta alam, Dia adalah ilah yang wajib dan pantas untuk disembah, diibadahi dengan benar, dan tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita untuk senantiasa bermuhasabah diri dengan memperbaiki ketakwaan kita kepadanya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah liyaumi ma'adikum wa'aradakum ala rabbikum. Lihatlah apa yang telah kalian siapkan untuk diri kalian berupa amal solih untuk hari di mana kalian akan kembali, dan setiap amal kalian akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pendidikan ruhiyah kita, ketakwaan kita kepada Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 di ujungnya, la'allakum tattaqun, bermakna adalah litaraji, berupa pengharapan kepada Allah. Dan ibadah bulan Ramadan terlebih puasa ini diharapkan seorang hamba mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Kemudian karena namanya pendidikan, yang berhasil adalah pendidikan yang bisa dipraktekkan. Istilah para ulama adalah sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Maka seyogyanya kebaikan di bulan Ramadan atau ketaatan yang biasa sudah dilakukan oleh seorang hamba, maka kualitasnya lebih diperbaiki, baik dari rukunnya, syarat-syaratnya, dan hal sebagainya. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah, apalagi ditekankan bagi seorang laki-laki, maka bisa dilanjutkan dengan sholat berjamaah setelah Ramadan kecuali ada uzur. Kita melihat ketika Ramadan ini, ketika subuh dan tarawih, sholat isya dan tarawih sangat berduyun-duyun, banyak sekali ke masjid. Maka tentunya hal ini bisa kemudian dilanjutkan di luar Ramadan. Kemudian ditutup dengan witir. Bahkan orang-orang salih terdahulu hampir jarang meninggalkan sholat witirnya. Kemudian yang selanjutnya, sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari, atau sholat sunnah yang menjadi sholat dan dilanjutkan dan diistiqomahkan di luar Ramadan. Kemudian salah satu amal lagi yang diutamakan di bulan Ramadan adalah qiraatul, maka bisa dirutinkan setelah Ramadan. Bagi yang sudah mempunyai hafalan, bisa mengulangnya hafalannya di dalam sholat sunnah, atau kemudian yang masih menghafal pun juga bisa menghafal dengan kemampuan yang dia miliki, atau bisa ditambah dengan tadabbur ayatnya. Kemudian yang sudah terbiasa sedekah, bisa dilanjutkan dengan sedekah berikutnya setelah Ramadan. Bahkan puasa Ramadan bisa disempurnakan dengan puasa Syawal agar mendapatkan pahala puasa setahun lainnya, baik Daud ataupun Senin Kemis dan lain sebagainya, ayyamul bid. Maka kebaikan di bulan Ramadan alangkah baiknya untuk senantiasa diikhtiarkan, diistiqomahkan, dan dilanjutkan dengan rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi ada beberapa peristiwa yang terkadang kita lihat setelah Ramadan.
maka ada sebagian orang yang kurang memperhatikan ibadah wajibnya. Kalaupun memperhatikan ibadah wajib, ada kekurangan di dalam sunnahnya. Para ulama adalah ghaflah ataupun lalai. Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah berkata, ghaflah itu adalah kelalaian karena sedikit menjaga diri dan kurang sadar. Sedangkan ulama lain menyampaikan, ghaflah adalah mengikuti hawa nafsu yang disukai, tentunya nafsu yang tidak baik. Dan orang-orang yang kafir bersenang-senang di dunia ini, dan mereka makan seperti makannya binatang. Kelalaian yang sifatnya terkadang datang, terkadang hilang. Wasallam. Kelalaian yang bisa langsung hilang karena ingat akhirat. Kelalaian ini disebut dengan ghaflah aridah. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf Allah menyebutkan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa waswas dari syaitan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak diridhai Allah, maka mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya dan bermuhasabah. Ada juga kelalaian yang pada ahli maksiyah atau orang fasik yang rusak di dalam keislamannya, walaupun statusnya dia masih muslim, dan ini dilakukan berulang-ulang terus dan dengan kesadaran. Maka kelalaian semacam ini perlu diingatkan kapanpun, sehingga orang-orang yang terjerumus di dalamnya bisa kembali kepada jalan Allah yang senantiasa Allah ridhai, atau bisa disebut dengan shiratal mustaqim. Ini adalah doa yang senantiasa kita panjatkan di dalam setiap kali sholat dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Maka apa sajakah yang menyebabkan hati lalai itu? Yang pertama, yaitu adalah kemalasan, ingin terus rehat atau beristirahat tanpa. Yang ketiga, karena sudah mati rasa terhadap dosa. Maka kita menyadari seorang mukmin ketika melakukan dosa pertama kali, hatinya masih peka. Dia merasa kalau ini adalah sesuatu yang tidak baik. Allah berikan petunjuk di dalam hatinya. Tapi kepekaan hati itu ketika dilakukan berulang-ulang dengan sadar, tidak diistighfar kepada Allah, maka akan menjadi orang yang mati rasa. Atau di dalam bahasa hadisnya, innal abda akhta'a khati'atan. Sesungguhnya seorang hamba ketika melakukan kesalahan yang berakibat dosa, nuqitat fi qalbi nuqtatun sauda, akan dititikkan di dalam hatinya itu adalah setitik hitam. Faman taba wastaghfara, dan barang siapa yang dia kembali kepada Allah bertaubat, kemudian memperbanyak istighfar, maka hatinya akan bersih kembali. Akan tetapi ketika seorang hamba tidak melakukan itu, maka akan menjadi ron. Seperti kemudian Rasulullah menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Sekali-kali tidak. Bal ron, bahkan ron itu para ulama menyebutkan adalah dosa yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi hitamnya hati, menjadi hati yang sakitnya sudah parah, bahkan bisa mati. Dan inilah menjadikan kepekaan seorang hamba hilang terhadap dosa-dosa. Kemudian yang keenam, waktu dihabiskan dengan permainan yang melalaikan, baik kemudian dengan media elektronik atau gawai. Karena gawai kita sudah bisa mengetahui ada banyak manfaat, tapi sudah tidak sedikit kelonggarannya. Kemudian yang ketiga, hidup mewah dengan berlebihan, kemudian melalaikan akhirat. Kemudian yang kedelapan adalah cinta dunia dan merasa hidup selama-lamanya, sehingga seseorang akan sedikit sekali mengingat Allah, sedikit sekali mengingat akhirat, sedikit sekali berpikir kepada Allah, dan dikhawatirkan terjerumus di dalam kewajiban. Kemudian kesembilan, berteman dengan orang-orang yang lain
atau berteman dengan orang-orang yang ghaflah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini qalil." Seseorang itu kualitas agamanya dipengaruhi oleh kualitas agama temannya. Maka lihatlah oleh kalian itu dengan siapa dia berteman. Berteman di sini adalah berteman dengan akrab sekali. Khalil adalah mubah. Walaupun ini tidak haram, tetapi setelah sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Bahkan kita mengetahui makan yang halal termasuk nasi dan sebagainya adalah sesuatu yang baik dibutuhkan. Tetapi jika dimakan lebih daripada porsi dan kebutuhan, ini akan menjadi bahaya dan doror bagi tubuh itu sendiri. Maka di puasa ini kita senantiasa dianjurkan untuk menghindari membuat kita lalai dalam berbagai bentuk kelalaian berikut. Yang pertama, enggan untuk senantiasa memperdalam ilmu agama, atau enggan untuk hadir di dalam pengajian, tadarusan atau majelis ilmu. Kemudian yang kedua, hal tersebut juga bisa seseorang menjadi enggan atau berat bahkan masalah. Kemudian yang keempat, enggan membaca dan menghafalkan hal-hal yang disyariatkan dan dimasukkan oleh Nabi yang sudah disunnahkan di negeri. Kemudian yang terakhir adalah beramal namun tidak memperhatikan mana amal yang lebih diprioritaskan daripada yang lainnya. Maka hal ini bisa ditanggulangi dengan berada mungkin dan menyukai untuk memperdalam ilmu. Dan apa ilmu itu? Sebagian ulama menyebutkan ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi, yaitu adalah ilmu itu segala sesuatu yang dijadikan dia kenal dan dekatkan Allah. Panas iki more wangi Kemudian kenal baik dan paham siapa yang yang kedua adalah memperbanyak berzikir. Rasanya kayak latihan mulai Kalau surat kedua kalian kepada apa yang menabungkan. Maka kita menyadari dengan sangat bahwa orang itu akan bisa istiqomah. Allah berikan basirah, Allah berikan furqan, kemampuan untuk bertakarruf pada orang ini. Kemudian yang ketiga adalah mengingat surga dan neraka. Ini juga diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mengingat siksa di neraka dan bagaimana kenikmatan di surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini penting yang lainnya juga disampaikan di dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha taqullaha وبارك على محمد وبارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم يا مقلب القلوب آمين. ثبت قلوبنا على الدين. آمين. اللهم مصرف القلوب آمين. ثبت قلوبنا على طاعتك. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا آمين. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة آمين. إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين آمين. واجعلنا للمتقين إماما. آمين. اللهم اغفر لنا آمين. ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا ينفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اغفر لنا ولإخواننا
الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersama sekalian, kalau infak itu wonten yang menika makbal 11 juta 111.700 rupiah. Saya kunullah khairan kasih. Matur nuwun dumateng para jamaah sekalian. Paling informasi dumateng para jamaah ingkang rumaos ke jalan kunci sepeda motor Honda sakit dipun-pun wonten ing mimbar menika. Matur nuwun. Bisa jajai Pak, Pak Agus penting buat ngaling ya. Angkatan kita. Adik kelas penting. Buku adiknya Mas Yanto. Adik Mas Yanto. Sehat Pak Agus. Ada orang tahu penting. Awet. Makanya panggil Pak kok tenan piye to kan mama iya aku emang Demikian tadi sholat id yang dilaksanakan di lapangan Jati Sarono Nanggulan Lombok itu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu
Bun. Semoga di tahun-tahun ke depan semoga seperti ini cuacanya bagus sekali. Terima kasih. SMP di belakangnya ini adalah lapangan yang sangat berguna sekali, dimanfaatkan juga untuk olahraga, dan lapangannya juga cukup bagus, nyaman untuk kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siapa tadi? Yang empuk. Oh, karang. Alon-alon ra dibrokke alon-alon. Iya. Andi kok asisten? Ah, bukan duit.